Ya, saudara pendengar, seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan mengangkat tema gunakan jalan sesuai fungsinya yang berangkat dari kasus yang sempat viral ya di Jakarta Utara. Ada sebuah ruko rumah makan yang menutup jalan, bahu jalan dan juga saluran air sehingga tidak tersedia untuk masyarakat yang melintas di sana. Untuk membahas hal ini kami sudah bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus yang sudah berada di ujung telepon. Selamat sore Mas Alfred. Ya, selamat sore Mbak Zira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Manggilnya Bang kali ya? Karena ya, boleh lah. Iya. Ya, Bang Alfred, sebenarnya kalau melihat dari yang sempat viral ini ya, seperti apa sih tanggapan dari Bang Alfred kasus ini? Ya, dari Koalisi Pejalan Kaki menanggapinya gini. Yang pertama itu adalah kalau kita mau merujuk kepada bicara ruang publik atau jalan raya ya, atau jalan lingkungan ataupun jalan kota kabupaten itu kan status klasifikasi jalannya ya. Nah, yang pertama itu adalah yang perlu dipastikan itu adalah bahwa setiap jalanan itu memiliki yang namanya GSS ya, garis sepadan jalan ya, garis sepadan jalan. Jadi ketika ada garis sepadan jalan ini, sebenarnya siapapun orang tidak boleh membangun apapun di atas garis sepadan jalan, karena itu kebutuhannya untuk publik itu yang pertama. Itu diatur juga di dalam undang-undang apa seperti apa, Bang? Oh, diatur, baik itu dari regulasinya tingkat yang paling tinggi dan juga sampai ke tingkat level yang di daerah gitu. Okay. Nah, yang berikutnya adalah ada garis sepadan bangunan gitu. Garis sepadan bangunan itu sebenarnya pada saat mungkin teman-teman tahu ketika garis sepadan bangunan ini itu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk membangun trotoar di kawasan Kemang pada saat itu. Dan itu alot ya. Jadi ketika ada orang yang mendirikan bangunan di atas garis sepadan jalan dan garis sepadan bangunan, sebenarnya pada suatu ketika Pemprov DKI Jakarta ataupun di Pemda, Pemkot gitu ya, itu bisa berhak untuk meminta itu kepada pemiliknya gitu, ataupun yang menguasai gitu ya, secara legal ataupun ilegal, untuk dikembalikan lagi pada fungsi awalnya, yaitu fungsi jalan ataupun garis sepadan jalan ataupun garis sepadan bangunan. Jadi untuk itu sebenarnya clear ketika ini mencuat ke masyarakat, sebenarnya tidak perlu ada perdebatan karena tinggal pemerintahnya mau berkomitmen nggak untuk melakukan penegakan hukum bagi mereka yang menguasai lahan publik gitu ya. Ini kan ruang publik ya, yang dikuasai gitu ya. Jadi sebenarnya Pemprov DKI Jakarta bisa langsung mengembalikan ini ruang jalan ini itu dijadikan sebagai ruang untuk tepi jalan ya. Sebenarnya itu kalau ilmunya itu adalah bicaranya itu di jalan raya itu adalah tepi jalan. Bahu jalan itu ada cuman hanya di jalan tol atau di jalan bebas hambatan. Jadi ketika tepi jalan ini dikuasai oleh orang yang tidak memiliki izin apapun, pemerintah sebenarnya bisa secara otomatis mengambil alih ini, jadi tidak perlu ada perdebatan dan yang lain-lain. Tinggal dicek saja sepanjang jalan itu para pemilik bangunan, ruko, rumah dan yang lainnya itu IMB-nya itu seperti apa gitu ya. Jadi pemilikan ruang itu kan hanya sebatas IMB ya kalau pemilik rumah gitu ya. Jadi ketika sudah ada mendirikan bangunan atau apapun ya sebenarnya bisa diproses hukum ya. Namun kan menunggu ketegasan dari Pemprov DKI Jakarta. Kita berharap itu. Dan kalau sudah diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta, bisa dikembalikan untuk dibangun lagi trotoar tuh ya. Mungkin bisa lebarnya 3 sampai 4 meter tuh trotoar di kawasan itu, karena kawasan itu kan kawasan kuliner ya, kalau tidak salah saya melihatnya itu gitu ya. Jadi ketika kawasan kuliner ini berarti pengunjungnya di kawasan itu kan banyak berupa pejalan kaki gitu ya. Jadi harusnya itu dikembalikan kepada fungsi fungsi jalannya itu tadi ya, jalan dan pelengkap jalannya, karena trotoar itu bagian dari pelengkap jalan kalau diregulasinya ya gitu. Jadi itu bisa dibangun untuk itu. Dan juga rumija ya, ruang milik jalan itu semuanya itu bisa ada regulasinya. Jadi sebenarnya ini kenapa mencuat, karena memang
kawasan ini sudah dikuasai semenjak lama. Akhirnya ketika ada salah satu orang yang mengingatkan ini harusnya itu bisa diambil alih oleh Pemprov DKI Jakarta gitu. Jadi tidak perlu lagi debat gitu ya. Dan langsung aja mengeluarkan semua regulasi yang tertuang ya terkait dengan status jalan dan yang lain-lain. Jadi itu bisa dikembalikan lagi ke publik fungsinya. Gitu. Ini kan juga sudah diamini ya oleh petugas Satpol PP yang hari ini sudah melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan ruko yang memakan jalan ini. Nah, kita belajar dari melihat kasus ini. Apakah sebenarnya fungsi bahu jalan atau fungsi jalan ya yang ada di DKI Jakarta sebenarnya sudah sesuai dengan penggunaan dan juga manfaat untuk para pejalan kaki? Katakan seperti itu, Bang Alfred. Ya, sebenarnya banyak ya okupansi. Jadi hampir kurang lebih 80% okupansi fungsi jalan di Jakarta ini tuh terjadi gitu ya. Baik itu fungsi jalan secara dia dialihfungsikan untuk kepentingan lain, bahkan sampai mendirikan bangunan baik itu yang permanen ataupun tidak permanen gitu ya. Jadi banyak kios, warung dan yang lain-lain yang memang menyalahgunakan fungsi dari jalan dan pelengkap jalan ini yang sudah ada di DKI Jakarta. Nah, lagi-lagi ketika ini kami lihat bahwa harusnya Pemprov DKI Jakarta bisa berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum ini ya, supaya fungsi ruang jalan ya, fungsi jalan dan pelengkap jalannya itu bisa kembali lagi ke masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas mobilitas baik itu berjalan kaki dan juga bersepeda gitu. Jadi itu sebenarnya harapan kami dari Koalisi Pejalan Kaki ya. Kami hanya menunggu konsistensi dan juga komitmen dari Pemprov DKI Jakarta melakukan penegakan hukum ini, karena penegakan hukumnya kan salah satu benteng terakhir ya. Ketika sudah ada perdebatan di ruang publik dan yang lain-lain, berdebat, bertengkar dan yang lain-lain, ya harusnya yang terakhir itu adalah penengahnya itu adalah penegakan hukum. Dilihat fungsi jalannya, apakah hukumnya seperti apa. Nah, disitulah hadirnya hukum agar fungsi-fungsi jalan itu kembali ke semula, bahwa untuk pejalan kaki, untuk pesepeda dan juga untuk fungsi lalu lintas yang lainnya. Saya kira itu. Kalau menurut Bang Alfred, kenapa pemerintah daerah atau Pemprov ya belum melihat dari regulasi ataupun juga aturan yang ada? Sebenarnya melihat, tapi apa yang sebenarnya terjadi menurut Bang Alfred? Jadi gini, kami berharap ya penegakan hukum seperti ini jangan hit and run gitu deh. Jadi ketika ada viral ya dilakukan penegakan hukum ya, padahal kalau kita lihat di titik yang lain kan banyak sekali penyerobotan ruang publik seperti hal-hal yang sama seperti ini. Harusnya diidentifikasi ya, karena apa? Pemerintahan itu kan punya yang namanya RT, RW, lurah gitu ya, sampai ke kecamatan ya, mereka punya perangkatnya itu, mereka bisa mengidentifikasi dari awal mana yang memang yang menyalahgunakan, mana yang menyerobot dan yang lainnya, tinggal diukur ulang. Nah, tinggal tadi keberanian dan konsistensi dari si Pemprovnya, apakah mau atau tetap membiarkan ini terus terjadi, nanti tinggal menunggu bola panas ini muncul ke permukaan seperti yang terjadi saat ini, dan itu menjadi masyarakat kan kayak jadi konflik horizontal ya sepertinya gitu ya. Jadi sesama warga ya saling bertengkar dan yang lain-lain, harusnya penengahnya itu harusnya bisa Pemprov DKI Jakarta bisa datang ke situ untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan amanah yang sudah diamanahkan kepada pemerintah daerah, yaitu saat ini yaitu Pemprov DKI Jakarta. Oke. Gitu. Ya, tapi dalam hal ini kan sebenarnya masyarakat perlu juga diedukasi dengan regulasi yang ada terkait dengan pemanfaatan jalan, begitu ya, Bang Alfred? Betul. Sejauh ini gimana kalau Bang Alfred melihatnya? Ya kan kalau saat ini makanya saya bilang jangan sampai penegakan hukum kita itu hit and run gitu ya. Jadi hit and run itu ya ketika ada rame-rame viral dan yang lain-lain, rame-rame turun gitu ya, melakukan iya benar nih gitu ya. Jadi kita melihatnya itu konsistensinya itu ketika ada laporan seperti ini, jangan lagi yang berhadapan itu masyarakat dengan masyarakat. Harusnya penegakan hukum itu pemerintah itu ngecek tuh dari hulu sampai hilirnya sebenarnya regulasinya seperti apa, sampaikan edukasi si warganya. Warganya itu seluruh Jakarta, bukan cuma hanya titik by titik ya, spot by spot gitu ya. Jadi
ini. Jadi ketika ada orang yang menganggap dirinya kebal hukum, ya saatnya penegakan hukum itu turun dan tegas gitu. Bukan represif ya, tegas. Lakukan, kembalikan ruang-ruang publik itu kembali agar kota Jakarta ini kembali humanis gitu. Jadi tidak lagi sangat seperti yang kita lihat kasus yang kemarin itu kan hampir pukul-pukulan ya. Ya sudah ya, jadi udah mirip kayak gangster ya. Iya, udah mirip kayak gangster kelihatannya gitu. Jadi kita berharap kota ini, kota yang memang layak dihuni oleh semua orang, tapi dia humanis kotanya. Jadi jangan lagi dengan saat ini, oh saya punya backingan ini, backingan itu, orang ini, orang itu. Jadi kita berharap kita tunduk semua kepada hukum dan kita lihat bahwa kalau memang dia mengokupasi ruang publik itu ya sampaikan bahwa dia bersalah gitu ya, dan orang lain itu bisa mengingatkan itu, dan silakan laporkan ke DKI Jakarta kalau memang merasa itu ada penyerobotan ruang-ruang publik seperti tepi jalan, bahu jalan dan yang lain-lain. Oke, Bang Alfred, terima kasih sudah bersama dengan kami dan juga ini semoga edukasi masyarakat ya. Selamat kembali beraktivitas Bang Alfred, sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus yang sudah menjelaskan bersama kita tadi mengenai gunakan jalan sesuai dengan fungsinya. Harapannya bagus sih ya, bahwa masyarakat perlu diedukasi. Ada regulasinya dan pemerintah juga tidak perlu takut sebenarnya dengan regulasi yang ada. Harusnya justru lebih berani untuk menindak. Jangan hit and run seperti itu ya yang disampaikan oleh Bang Alfred Sitorus tadi. Selanjutnya nanti kita juga akan membahas bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga mengenai gunakan jalan sesuai dengan fungsinya ini. Dan untuk Anda yang juga memiliki pandangan dan komentar mengenai kasus yang sempat viral ya di sosial media mengenai sebuah ruko rumah makan yang menyerobot bahu jalan dan membuat bangunan di atas saluran air. Nah, silakan Anda bisa menyampaikan melalui 0812-1234-912 ataupun juga melalui telepon di 0213440696, 0213441499.